Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, saya Anatia Novalia Putri dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang biologi sel, yaitu tentang sitoskeleton. Kira-kira apa ya itu sitoskeleton? Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas lebih lanjut apa itu sitoskeleton. Terus disimak ya. Sitoskeleton adalah jaring berkas-berkas protein yang menyusun sitoplasma sel, terdapat dalam sitosol dan mengelilingi inti sel atau nukleus. Seperti pada panah nomor 7, itu menunjukkan bagian dari sitoskeleton yang terdapat dalam sitosol sel. Selanjutnya, struktur dari sitoskeleton dapat dilihat pada gambar yang terdiri dari 3 filamen, yaitu ada mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediate. Pada bagian berwarna biru ditunjukkan pada struktur sitoskeleton itu adalah mikrotubulus, di mana berbentuk seperti silinder panjang berongga. Terus ada mikrofilamen ditunjukkan oleh suatu jaring atau serabut berwarna kuning, dan juga ada filamen intermediate ditunjukkan pada bagian berwarna kuning kecoklatan yang berbentuk seperti serabut seperti tali. Sitoskeleton atau rangka sel jika dianalogikan fungsinya hampir sama dengan fungsi rangka tubuh manusia. Nah, jika tulang atau rangka manusia ini berfungsi untuk memberi bentuk dan menyokong tubuh, maka sitoskeleton berfungsi untuk memberi bentuk dan menyokong sel. Tetapi, sitoskeleton ini tidak identik dengan tulang karena strukturnya yang dinamis atau bertentangan dengan kerangka komponen dapat dirakit dan dihancurkan yang memungkinkan perubahan bentuk dan memberikan plastisitas pada sel. Bukan hanya sekedar memberi bentuk dan menyokong sel, namun fungsi dari sitoskeleton lebih dari itu. Fungsi skeleton yang pertama adalah memberikan dukungan mekanis dan mempertahankan bentuk sel. Yang kedua ada pergerakan materi-materi dan organel dalam sel. Contohnya seperti pergerakan amuboid dan sel darah putih serta migrasi sel selama perkembangan. Yang ketiga adalah penempatan berbagai organel sel. Tanpa sitoskeleton, seluruh organel dalam sel akan mengendap pada bagian basal sel. Yang keempat ada pergerakan sel atau motilitas. Contohnya pada sel otot, memberikan mekanisme untuk kontraksi, dan pada sel saraf, sitoskeleton dapat memperpanjang akson dan dendrit. Sitoskeleton adalah suatu jalinan yang dinamis yang dapat berubah bentuk dan akibatnya adalah gerakan sel. Nah, motilitas atau gerak sel ini mencakup perubahan tempat sel maupun pergerakan bagian sel yang lebih terbatas. Motilitas sel membutuhkan interaksi sitoskeleton dengan protein yang disebut molekul motor. Selanjutnya yaitu sitoskeleton sebagai komponen penting dalam pembelahan sel. Diketahui terdapat gelendong pembelahan dalam sitoskeleton yang juga merupakan jenis sitoskeleton. Dan terakhir, sitoskeleton adalah tempat perlekatan mRNA dan membantu translasi mRNA. Dari beragam fungsi sitoskeleton ini bergantung pada perilaku 3 golongan molekul protein yang menyusun 3 macam filamen. Masing-masing tipe filamen memiliki mekanis, dinamis, dan juga peranan biologis yang berbeda. Tetapi fungsi normal ketiganya itu berkontribusi secara kolektif untuk memberikan kekuatan, bentuk, dan pergerakan pada sel. Berikut penjelasan dari ketiga filamen ini. Yang pertama ada mikrotubula yang memiliki bentuk silinder panjang berongga berdiameter sekitar 25 mikromilimeter dan tebal dinding sekitar 4 mikromilimeter. Seperti terlihat pada gambar di samping, mikrotubula itu bentuknya silinder panjang dan bolong. Dan yang kedua itu terbuat dari dua subunit protein tubulin, alfa tubulin dan beta tubulin, dan 13 protofilamen. Nah, mikrotubula terbuat dari subunit protein tubulin
Subunit ini sendiri merupakan heterodimer yang terbentuk dari dua protein globular yang disebut alfa-tubulin dan beta-tubulin yang terikat secara non-kovalen. Heterodimer ini akan tersusun menjadi lajur longitudinal yang disebut protofilamen paralel dengan sumbu mikrotubula. Sebanyak 13 protofilamen tersusun dalam pola sirkuler membentuk tabung menjadi mikrotubula. Mikrotubula merupakan komponen dari beragam struktur memancar di dalam sel, seperti gelendong pembelahan pada sel yang sedang membelah serta merupakan bagian inti dari silia dan flagella. Mikrotubulus memiliki dua ujung, yaitu ujung negatif yang terhubung dengan pusat pengatur mikrotubulus dan ujung positif yang berada di dekat membran plasma. Organel dapat meluncur di sepanjang mikrotubulus untuk mencapai posisi yang berbeda di dalam sel, terutama saat pembelahan sel. Nah, pada setiap mikrotubulus memiliki polaritas, yaitu ada ujung positif yang merupakan tempat penambahan heterodimer untuk menambah panjang sitoskeleton, sedangkan ujung negatif tertanam dalam struktur seperti cincin yang disusun oleh gamma tubulin. Ujung negatif ini berperan dalam pemendekan. Seperti pada gambar, merupakan struktur dari mikrotubulus dan subunitnya. Pada gambar A, itu heterodimer tubulin terbentuk dari sepasang monomer dan beta-tubulin. Yang warna merah itu merupakan nukleotida. Yang B adalah gambar skematis dari satu subunit tubulin atau beta-heterodimer dan satu protofilamen. Dan pada gambar C itu mikrotubula yang merupakan tabung hampa yang terbentuk dari 13 protofilamen menyelaraskan secara paralel. Yang gambar D adalah segmen pendek dari mikrotubulus dilihat lewat mikroskop elektron, dan yang E merupakan mikrograf elektron penampang dari mikrotubulus yang menunjukkan cincin dari 13 protofilamen berbeda. Dapat dilihat pada gambar B itu merupakan ujung minus yang terletak di bawah dan ujung positif atau plus itu terletak di atas. Adapun fungsi dari mikrotubulus yang pertama memberi bentuk dan mendukung sel, berfungsi dalam transportasi intraseluler sebagai jalur untuk bergerak sel yang karena dilengkapi molekul motor, mengatur posisi organel di dalam sel, pergerakan kromosom dalam pembelahan sel, tempat mitosis dan juga tempat pembentukan sentriol, flagella dan silia. Mikrofilamen. Mikrofilamen merupakan struktur yang paling tipis di antara filamen sitoskeleton yang lainnya. Strukturnya itu padat, tipis, berdiameter sekitar 5 hingga 9 mikromilimeter dan biasanya jika diamati itu terorganisir menjadi jaringan bercabang. Seperti pada gambar di samping, merupakan struktur dari mikrofilamen yang merupakan komponen utamanya adalah protein globular aktin. Salah satu contoh peran mikrofilamen adalah sebagai alat kontraksi otot, di mana mikrofilamen yang terbentuk dari aktin akan berjejer dan diselingi oleh protein yang lebih tebal disebut miosin. Nah, jadi aktin dan miosin ini adalah penyusun dari mikrofilamen. Aktin dan miosin ini saling meluncur sehingga akan memperpendek selnya sehingga otot berkontraksi. Dan mikrofilamen bersifat fleksibel, dan filamen aktin biasanya berbentuk jaring atau gel. Selanjutnya yaitu fungsi mikrofilamen. Yang pertama, mikrofilamen berfungsi dalam menahan tegangan atau gaya tarik. Selanjutnya, mikrofilamen mempertahankan bentuk sel, berperan dalam perubahan bentuk sel kontraksi otot, lalu berperan dalam siklosis atau pergerakan komponen sitoplasma di dalam sel, dan juga mikrofilamen berperan dalam pergerakan amoeboid dan fagositosis. Selanjutnya adalah filamen intermediate yang memiliki bentuk serabut tali
bersifat kuat, berdiameter sekitar 10 mikromilimeter dan berfungsi dalam hal struktural. Selain itu juga, filamen intermediat memberikan kekuatan pada sel yang sering mengalami cekaman fisik seperti sel saraf, sel otot, dan sel-sel epitelial yang membatasi rongga tubuh. Nah, sampai saat ini filamen intermediat hanya ditemukan pada sel hewan. Pada filamen intermediat berbeda dengan mikrofilamen dan mikrotubula. Filamen ini mempunyai struktur kimia yang beragam yang dikode dari sekitar 70 gen yang berbeda. Adapun berdasarkan jenis sel yang mengandung filamen ini terdapat 5 jenis protein, yaitu ada desmin di dalam sel otot, protein vimentin di dalam sel mesenkim, sitokeratin di dalam sel epitel, neurofilamen di dalam sel saraf, dan glial fibrillary acids di dalam sel astrosit. Filamen intermediate merupakan pengukus sel yang lebih permanen dibanding mikrofilamen dan mikrotubulus yang diuraikan dan dirakit kembali di berbagai bagian sel. Bahkan jika sel mati, jejaring filamen intermediate ini seringkali tetap bertahan. Misalnya, lapisan terluar kulit kita terdiri atas sel-sel kulit mati yang penuh protein keratin. Fungsi filamen intermediate yang pertama, memperkuat bentuk sel dan posisi organel sel tertentu, pembentukan lamina nukleus, dan juga pengukus sel. Berikut adalah tabel sifat-sifat dan sebaran protein utama filamen intermediate pada mamalia. Baiklah, sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.